Shalom semua, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Apakah teman-teman baik? Hari ini kami sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk melayani di Gereja Kristen Terang Kudus untuk yang pertama kalinya. Sebelum mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini kami masih dapat menerima berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dan menjadikannya pelajaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur kami masih dapat ibadah walaupun dalam kondisi daring ataupun online. Ampuni juga kesalahan yang kami buat secara sengaja maupun tidak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, sebelum memulai ibadah kita, marilah kita terlebih dahulu mengangkat satu lagu pujian waktu duha.
kasih Tuhan, buat perbedaan yang ada. Mampu mengerti Selamat pagi rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersyukur ya kita mulai dengan satu hal yang indah. Kalau mulai minggu ini kita akan secara bergantian juga melibatkan rekan-rekan dari SMA maupun dari SMP
untuk bisa bergabung bersama kita, melayani bersama dan bergumul bersama untuk remaja di Gereja Kristen Kalam Kudus. Dan hari ini yang di awal kita akan sudah dilayani tadi ujian oleh rekan-rekan dari SMA, yaitu Flynn, ya, juga Jesse, ada Vincent juga, dan kita berharap ke depannya kita bisa terus berkolaborasi dan melayani bersama. Nah, rekan-rekan remaja sekalian, sebelum kita menggumulkan firman Tuhan bersama hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati waktu ini ya Tuhan. Memberkati waktu kami merenungkan akan firman-Mu, memberkati kami supaya kami bisa mengerti akan makna kebangkitan Tuhan dan kami bisa terapkan itu dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Berkatilah waktu ini ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan remaja sekalian, kita hari ini akan sama-sama menggumulkan tentang makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Makna kebangkitan Yesus bagimu. Atau kalau kita pertanyakan kepada diri sendiri, makna kebangkitan Kristus bagiku. Dan saya ada bertanya kepada beberapa teman remaja ya. Dan kita akan bahas dari itu saja. Ya, saya tanya kepada rekan-rekan remaja, apa sih makna kebangkitan Yesus bagimu? Yang pertama kita bisa saksikan jawaban dari rekan-rekan kita ini. Yang pertama dari rekan kita Golda. Makna kebangkitan Tuhan Yesus bagiku adalah bahwa Yesus telah mengalahkan maut, yang berarti semua tantangan, pergumulan, dan apapun masalah tidak ada yang tidak bisa dilewati. Sebab ada kuasa Tuhan dalam hidup kita oleh kebangkitannya. Ya, bagi Golda, tadi dia jelaskan bahwa makna kebangkitan Yesus bagi dia adalah Yesus sudah mengalahkan maut. Artinya, semua hal tidak ada yang tidak bisa dilewati. Semua hal tidak ada yang tidak bisa diatasi. Pasti bisa. Masalah, pergumulan, kesulitan, apapun dalam hidup kita pasti bisa dilewati. Karena apa? Yesus itu Allah yang berkuasa, bukan? Bahkan maut yang seharusnya tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya, Yesus kalahkan. Dan yang kedua, Golda tadi mengatakan bahwa tidak ada kuasa dalam hidup kita yang tidak bisa kita atasi. Karena apa? Ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang maha besar itu yang akan ada dalam diri kita, yang akan memampukan kita menghadapi semua masalah dan pergumulan. Luar biasa, bukan? Yuk kita cek, apa yang paling tidak bisa kita hadapi sih? Kematian pun Tuhan sudah atasi itu. Makanya bagi kita yang percaya, kita bersyukur. Karena apa? Yesus yang sudah menebus kita itu menyediakan hidup yang kekal bagi kita, bukan? Tinggal kita percayalah kepadanya. Itu makna yang pertama yang kita bisa gumulkan bersama, bahwa kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas maut, sehingga jangankan hal-hal sederhana, masalahmu, pergumulanmu, tantanganmu, maut saja Tuhan sudah kalahkan. Dan Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita, kuasa kebangkitan dalam diri kita, dan kita bisa mengatasi semuanya. Dan yang kedua, mari kita lihat apa lagi yang pendapat teman-teman kita tentang kebangkitan Kristus. Apa sih makna kebangkitan Kristus bagimu? Saya bertanya pada satu remaja lagi, yaitu Anggi. Kita lihat. Makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi diriku. Menurut Angie sendiri, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah salah satu peristiwa penting atau salah satu momen penting bagi kita umat Nasrani atau Kristiani, di mana pada saat sebelum kebangkitan Yesus Kristus, dia merelakan nyawanya demi untuk menebus dosa-dosa kita umat-umatnya. Dia tidak menyisakan setitik dosa pun di bumi ini sebelum kematiannya. Dan setelah itu dia bangkit juga demi kita. Lalu menurut Angie sendiri juga sebenarnya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini bukanlah dongeng dan juga bukanlah mitos, tetapi benar adanya dan nyata. Andai kata kebangkitan Yesus ini tidak ada, dapat kita lihat dalam
1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi kita adalah sosok yang beruntung, sekarang Yesus telah bangkit dan kita diselamatkan. Haleluya. Ya, Anggi melihat begini. Kebangkitan Kristus yang dia ulang-ulang apa? Adalah peristiwa yang sangat penting. Mengapa peristiwa yang sangat penting? Karena pada saat itulah dia melakukan dua hal. Yang pertama, ketika Yesus bangkit, Yesus sudah menuntaskan semua hukuman dosa kita. Luar biasa, bukan? Kita berjuang untuk mengatasi dosa. Semua amal kita, semua ilmu kita, semua puasa kita, semua apa yang kita lakukan, semua kita lakukan dengan susah payah agar bisa mengatasi dosa, ternyata gagal. Karena apa? Standarnya Tuhan sempurna. Kita nggak bisa sempurna, kita gagal selalu. Tetapi Yesus mati dan bangkit dari atas kayu salib itu, dia bangkit dari kematian, menunjukkan bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua hukum dosa kita. Luar biasa, Bu. Dan yang kedua yang kata Anggi tadi, bahwa artinya kalau Yesus bangkit, iman kita tidak sia-sia. Sia-sialah kita beriman kepada pribadi yang mati dan setelah mati dia tidak bangkit. Mati dikubur, makan cacing, selesai. Enggak, Yesus tidak demikian. Dia mati untuk menanggung segala dosa-dosa kita, tapi kemudian dia bangkit, menang atas kuasa dosa itu, atas kuasa maut itu, sehingga ketika kita percaya kepadanya, iman kita tidak sia-sia. Makanya teman-teman, percayalah pada Yesus agar iman kita tidak sia-sia, karena dia adalah Allah yang hidup. Oke? Yuk kita lihat lagi yang ketiga, ya. Saya tanya lagi kepada Clara Bell. Clara Bell memberikan makna. Apa sih makna kebangkitan Yesus bagi Clara Bell? Kita perhatikan. Makna kebangkitan Yesus bagi saya adalah sebagai bukti bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak menyembah Allah yang salah. Dia dapat mengalahkan maut dan bangkit untuk umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita perhatikan, kembali diulangkan, ditegaskan lagi, diyakinkan lagi. Ya. Clara Bell mengatakan bahwa makna kebangkitan Yesus itu adalah bukti bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena apa? Ya, dia membuktikan bahwa kita tidak menyembah Allah yang salah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Sia-sia menyembah Allah yang mati. Sia-sia menyembah Allah yang tidak bisa berkuasa atas apapun. Tetapi kita menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus yang mati untuk menanggung dosa kita, tapi kemudian dia bangkit, dia naik ke surga kelak, dan dia menyediakan tempat bagi kita dalam kekekalan itu. Percayalah kepadanya. Dan yang berikutnya kita lihat lagi, ya, saya tanya lagi kepada Asima. Apa sih makna kebangkitan Kristus bagimu? Asima menjawab bahwa, perhatikan. Makna kebangkitan Tuhan Yesus bagiku adalah bahwa ini merupakan bentuk dari karya penyelamatan Tuhan atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Baik itu dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Dia menjawab bahwa kebangkitan Kristus adalah bentuk karya penyelamatan Tuhan atas semua dosa yang kita lakukan. Bahkan Asima tambahkan sengaja atau tidak sengaja. Ya. Tapi kemudian di atas kayu salib itulah Yesus menanggung semua hukuman dosa kita. Dia katakan sudah selesai. Dan dia sudah tuntaskan semua penghukuman dosa itu. Kemudian dia serahkan dirinya kepada Bapa. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga, di hari Paskah kemarin. Lalu dia menyediakan tempat dalam kekekalan bagi kita. Luar biasa, bukan? Kebangkitan Kristus adalah bentuk penyelamatan Allah bagi kamu dan saya.
Percayalah, sekali lagi saya katakan. Lalu saya juga bertanya kepada Andrea, apa makna kebangkitan Kristus bagimu? Ini jawaban Andrea. Makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi saya yaitu percaya. Percaya dalam artian iman. Apakah iman kita terbangun atau tidak? Selayaknya manusia, hal yang belum kita lihat secara langsung memang agak sulit dipercayai. Namun sebagai seorang Kristen yang teguh, kita sudah memang harus percaya tentang Kristus dan kebangkitannya. Dan jika kita tidak percaya, maka jangan menyebut diri sebagai pengikut Kristus. Andrea menjelaskan bahwa kebangkitan Kristus baginya adalah percaya, beriman, sekalipun kita tidak melihat, namun kita percaya bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita, Allah yang selalu menuntun dan menolong kita. Iman itu penting, percaya itu penting. Makanya tidak jemu-jemu dan tidak kalah-kalah saya akan mengulang terus kalimat-kalimat ini. Percayalah, percayalah, percayalah kepada Kristus. Dan orang terakhir yang saya minta pendapatnya atau pandangannya tentang apa sih makna kebangkitan bagimu? Ya, Flynn menjawab seperti ini. Kita perhatikan. Baik, jadi bagi saya sendiri, makna kebangkitan Kristus adalah bukti serta kemenangan. Karena jika Yesus hanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, namun Ia tidak bangkit pada hari yang ketiga, maka Ia tidak memenuhi nubuat yang tertulis dalam Alkitab. Tapi karena Ia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib, dan Ia juga bangkit pada hari yang ketiga, maka Ia memenuhi nubuat yang tertulis dalam Alkitab. Secara tidak langsung, Yesus juga membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah, dan Ia juga berkuasa atas kematian. Sehingga kita sebagai umat yang percaya juga akan mengalami kematian. Namun, kita akan dibangkitkan dan kita akan beroleh hidup yang kekal. Ya, teman-teman, Flynn menjawab ada 2 poin besar, kan? Yang pertama adalah pembuktian. Makna kebangkitan Yesus adalah pembuktian bahwa karena Yesus, kalau Yesus mati tapi tidak bangkit, maka semua nubuatan dalam perjanjian lama dalam Alkitab itu tidak tergenapi. Tapi kemudian kalau kita perhatikan ya teman-teman yang ikut dalam ibadah siswa misalkan di SMA itu, dari Prapaskah kan kita membahas 7 perkataan salib itu ya. Semuanya dilakukan sebagai penggenapan dari semua yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bahkan ketika Yesus mati hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati itu pun sebagai pembuktian bahwa Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kita. Itu membuktikan bahwa semua yang dinubuatkan dalam perjanjian lama pun terbukti di dalamnya. Dan yang kedua yang Flynn katakan tadi, bahwa makna kebangkitan Yesus adalah kemenangan. Kita dimenangkan dari dosa. Usaha kita gagal. Perjuangan kita gagal karena kita tidak bisa sempurna seperti yang Tuhan mau. Tetapi di dalam Yesus kita memperoleh kemenangan. Karena Yesus menang atas maut. Oleh karena itu remaja sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengulas sedikit bagian ini. Poin yang paling penting dari kita adalah percayalah kepadanya, karena Yesuslah satu-satunya jalan. Yohanes 3:16 yang paling sering kita baca dan paling kita hafal mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah itu akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus itu bagi kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena Dia menguasai, bahkan Dia mengalahkan maut itu. Tetapi setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Terakhir saya katakan kepada anak-anak sekalian, pada rekan-rekan remaja semua, percayalah kepada Yesus, maka kita akan beroleh keselamatan. Karena Dia adalah bukti, Dia adalah Allah, Dia adalah pribadi yang layak, yang patut
yang seharusnya kita percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan meneguhkan lagi iman kami, agar kami percaya kepada Yesus, karena Engkau adalah Allah yang rela datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Kau menanggung semuanya di atas kayu salib, Kau mati demi kami. Bahkan pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati, Engkau menebus kami, Engkau menggenapi semuanya, dan kelak Kau menyediakan tempat bagi kami dalam kekekalan, dan kelak Kau akan mengajak kami. Di mana Kau berada, disitulah kami berada, dan kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami semua, baik hamba-Mu maupun semua anak-anak remaja-Mu ya Tuhan, untuk percaya sepenuhnya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu 2 minggu yang akan datang dengan kita dari SMA. Amin. Teman-teman sedang mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan yang diiringi oleh lagu Jangan Lelah. kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Sekalian kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau Tuhan hari ini memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk memuji Tuhan. Dalam segala kesederhanaan, biarlah kiranya pujian kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kami terus dalam hidup kami sejak masa muda kami selalu belajar untuk memuji, membesarkan nama-Mu.
Terima kasih untuk firman yang bisa kami dengar, sharing yang kami dengar, membuat kami belajar untuk memaknai akan kebangkitan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi terlebih lagi daripada itu, meyakinkan kami untuk percaya kepadamu ya Tuhan seutuhnya. Dan Tuhan yang akan memberkati kami. Dan kami juga bersyukur kalau pagi ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan yang memberkati setiap uang yang sudah kami kumpulkan, agar bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Kini kami mau mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus ada dalam hati kami, sehingga sekalipun ritual kami sudah selesai, tetapi hati kami tetap menyembah Tuhan, hidup kami tetap sesuai dengan firman-Mu, dan Tuhan yang akan memberkati kami. Rekan-rekan remaja sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau pulang, kita mau kembali ke dalam kehidupan kita dengan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa itu, kiranya Yesus Kristus yang rela mati bagi kita, dan Roh Kudus yang sudah diberikan bagi kita akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan menolong kita semua dalam menjalani setiap kehidupan kita. Ingatlah, Yesus sudah mati bagi kalian dan saya. Percayalah kepadanya dan jalanilah hidup kita dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.